Oke. Oke, ini by the way, gue bukan pakai filter TikTok ya ini. Emang pala gue begini. Gue takutnya pada mikir gue pakai filter TikTok, tau kan? Yang botak gitu. Nah, oke. Tanpa basa-basi lebih lanjut ya, pembahasan kali ini akan langsung gue buka dengan kita ngomongin sedikit tentang kisah di balik podcast Gardu. Ya, cuma sedikit aja. Nah, tapi sebelumnya gue mau nanya dulu nih. Podcast Gardu pada tahu nggak nih singkatan dari apa? Jangan-jangan pada nggak tahu. Coba gue tembak ya. Podcast Gardu. Ayo Resti udah ngelirik-ngelirik gini. Jangan gue. Ayo Res, singkatan dari apa Res? Gardu Res. Gardu ya? Garam apa? Dunia? Yo, mantap. 100.000 ya, 100.000 mah hari ini nggak ada apa-apanya ya. Kalau tagline-nya tuh nggak tagline-nya? Gardu Share the light. Mantap, cakep, benar. Nanti pajaknya ditanggung ya, pajak hadirnya. Boleh jadi host ya? Iya bisa. Boleh, bagus dia suaranya cocok. Nah oke, gue cerita dikit nih ya, sekalian flashback sedikit. Jadi waktu kita awal-awal tim podcast rapat ya, kira-kira Oktober 2020 kayaknya gue lupa ya, kita tuh kebingungan nyari tagline-nya. Karena tagline ini mesti berhubungan sama garam dunia kan gitu. Itu kita ada yang ngusulin apa, Gardu ya ampun, Gardu apalagi, pokoknya udah aneh-aneh deh. Terus tahu-tahu temen kita nih, Korobet, ngusulin slogannya, tahu-tahu share the light katanya. Wes, begitu muncul nih ide, langsung aja kita ambil gitu kan, karena nih tepat banget gitu. Dan memang nama Gardu dan tagline ini sebenarnya buat yang belum tahu atau yang mau tahu, ini kita sesuaikan dengan visi dari Komisi Pemuda GBI Cimanggi. Saya itu apa dong? Silakan dibacakan visinya. Visi Pemuda GBI Cimanggi biar kita tahu. Visinya GBI Pemuda ya adalah pemuda yang berdampak bagi keluarga, lingkungan, bangsa dan bagi dunia. Ada di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, itu ntar baca sendiri ayatnya. Weh, mantap. Nah, jadi kita perlu ingat lagi nih ya, bahwa kita nih pemuda nggak sembarang cuman zoom-zooman, tapi kita juga punya visi, yaitu untuk menjadi dampak ya, Dol ya. Kalau gitu kita akan langsung masuk ke ayat lainnya, yaitu dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, gue mau minta tolong ininya pertama mungkin kalau ada yang bisa ayat ditampilin, tolong ditampilin supaya teman-teman yang lainnya bisa nyimak. Dan nanti gue minta tolong Devina ya, De ya, tolong bacain ya, De. Oke, Kak. Ya, kok Mas. Bacain ya. Yo. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, thank you. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, gue juga mau nanya pendapat dari salah dua kru Gardu nih. Gue minta pendapat dari Febri sama Robert. Menurut lo berdua, apa itu garam dan terang dunia dan bagaimana menjadi garam dan terang dunia? Coba, mungkin siapa? Febri dulu? Iya. Yo, gimana Feb? Gimana menurut Feb? Kalau menurut gue sih, Gardu itu Gardu jadinya. Garam dan terang dunia. Kalau garam itu kan sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau terang itu sesuatu yang bisa dilihat. Nah, jadi ya orang bisa merasakan dan bisa melihat kasih Kristus dalam tubuh kita. Dalam kita lah, gitulah. Dalam, ini mantep nih. Cocok nih jadi ketua pemuda next period ya. Mantap, thank you Feb. Kalau OB lu gimana Be? Menurut B? Halo, iya. Kalau menurut gua jadi mungkin sesuai sama fungsinya Yud gitu. Jadi kalau garam fungsinya memberikan asin,
Kalau terang itu kan memberikan cahaya bagi sekeliling. Iya. Jadi Masa terang memberikan asin kan lucu ya. Terang jadi memberikan sesuai asin. dengan fungsinya. Jadi melalui kehidupan kita bisa membawa dampak yang baik, membawa perubahan, membawa sukacita, dan yang paling penting kita bisa bawa kabar keselamatan gitu, kabar kasih Kristus kepada di sekeliling kita gitu. Wes, mantap. Ini juga cocok nih, anaknya Pak Faris. Jadi ketua apa gue nggak tahu deh. Oke, thank you. Nah, cuman kita simpen dulu jawabannya. Nanti kita balik lagi ke poin itu ya. Nah, gue mau lihat nih kalau misalnya kita perhatiin di ayat di Matius 5 yang tadi yang kita udah dibacain tadi. Setelah gue renung-renungkan, ternyata menjadi garam dan menjadi terang itu, ini Tuhan di sini bukan bicara soal perintah. Wes. Ya, jadi sebenarnya kalau kita perhatiin ini bukan kalimat perintah karena Tuhan Yesus nggak bilang jadilah garam dunia atau jadilah terang dunia, tapi Tuhan Yesus bilang kamulah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ya, Tuhan bilangnya gitu. Jadi yang gue tangkap di sini ternyata pas Tuhan Yesus khotbah di bukit itu Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa inilah identitas kita sebenarnya. Jadi garam dan terang itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Gua kasih contoh, misalnya lampu bohlam nih, lampu 5 watt ya, yang redup banget gitu ya. Kalau lampunya redup, kita pasti bilangnya gini, wah lampunya nggak terang nih, percuma, ya kan? Jadi intinya identitasnya dia sebagai lampu nggak berubah, tetap dia namanya lampu, walaupun nggak terang dia tetap namanya lampu. Cuman masalahnya lampunya nggak terang gitu. Nangkep ya kira-kira gitu. Jadi poin pertama yang mau gue sampaikan adalah identitas kita. Ini identitas ya, bahwa identitas kita sebagai garam dan terang itu sebenarnya nggak akan pernah hilang. Masalahnya terang yang kita punya ini seringkali kurang bercahaya. Kita tidak berfungsi dengan baik. Makanya perintahnya Tuhan itu sebenarnya ada di ayat yang 16-nya. Tuhan bilang, hendaklah kamu bercahaya. Ya, ini dia problem utamanya. Gitu kan. Nah, sekarang ketika kalian udah tahu problemnya, sekarang gue mau nanya sama Doli nih. Doli, kan lu udah PDP nih, pendeta pembantu. Cie. Ya bener ya PDP ya, apa PDM? Geleng-geleng. Nah, gue nanya sama lu, Dol. Apa kira-kira yang bisa menjadi penghalang sehingga terang kita tidak bisa bercahaya? Ya, sebenarnya banyak hal ya. Tapi ini menarik banget ya kalau kita bahas dari Matius 5 ini, di ayat 15 ini dikatakan bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Teman-teman tahu nggak gantang itu apa? Yo, jangan teman-teman nggak tahu gantang itu apa. Coba saya tanya, Mos, gantang itu apa, Mos? Bukan ganteng ya, bukan kentang juga ya. Gantang itu apa, Mos? Gantang apa ya? Gantang banyak itu mungkin nggak ngeh ya. Ada bahasa Indonesia ya, gue juga bingung. Jadi oke, mungkin teman-teman saya kasih ininya ya. Teman-teman pernah beli beras nggak? Beli beras di pasar, ya, yang udah biasa beli di supermarket sama di Indomaret mungkin nggak tahu ya. Kalau beli di pasar, beli kiloan, itu dia alat ngukurnya kan ada kan tuh kan? Ngukurnya ada yang 1 kayak liter, tabung besi gitu ya, yang besi. ada yang 5 liter, nah, ya kan? Itu dari besi. Nah itu namanya gantang. Cuman kalau zaman dulu itu kayaknya dipakai buat ngukur panen. Gandum 1 gantang gitu kan. Nah, itu tuh terbuat dari besi, teman-teman. Kalau dia lampu ditutup pakai dia, itu benar-benar nggak bisa kelihatan sama sekali, teman-teman. Ya, makanya Tuhan Yesus pakainya gantang. Coba kalau misalkan Tuhan Yesus bilangnya pakai apa namanya sih yang buat tutupin sayur tuh? Tudung saji. Tudung saji kan bolong-bolong, wah kelihatan kemana-mana cahayanya. Tapi Tuhan Yesus bilangnya pakai gantang, artinya sama sekali nggak kelihatan. Sinarnya tuh nggak kelihatan. Dan nggak mungkin ya kita, siapapun kita, orang zaman dulu nyalain lilin, nyalain petromak, pasti naruh di tempat yang tinggi. Taruh di tempat yang paling kelihatan supaya bisa menerangi semua ruangan. Sama seperti kita nih.
Ya, nah penghalangnya, gantangnya itu apa sih? Banyak. Yang paling pertama, yang paling utama, terkadang kita merasa malu. Ya, kita malu karena di Indonesia, mungkin di dunia ini banyak orang yang kalau terlalu baik, kalau terlalu Kristen, kalau terlalu tanda kutip radikal, itu dianggapnya lebay. Terlalu religius ya gitu ya maksudnya. Iya, dianggapnya sok alim, religius, dianggapnya so alim. rohani. Bener ya teman-teman ya. Nah, hal-hal itu yang membuat kita kadang-kadang ngerasa, udahlah kita kompromi aja lah, dikit-dikit lah. Padahal justru hal-hal kayak gitu yang benar-benar bisa membuktikan sinar kita, terang kita, cahaya Kristus itu bagi orang lain. Kalau orang lain boleh kompromi, kita nggak boleh kompromi. Kalau orang lain mungkin disakitin, nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan, kita harus dengan mudah, ya. Tuhan Yesus katakan kalau ditampar pipi kiri, kita mesti kasih pipi kanan. Kalau ada orang ngajak kamu jalan 1 mil, jalan sama dia 2 mil, ya. Firman Tuhan begitu. Betul. Nah, kalau udah begitu, berarti benar-benar kita bisa menjadi karakter Kristus bagi orang lain. Kalau jadi orang Kristen sama nggak jadi orang Kristen, kalau lahir baru sama nggak lahir baru sama aja mah, ya itu namanya sinar kita, cahaya kita, terang kita ada di bawah gantang. Mungkin gitu. gua sambungin ya, thank you. Mungkin gua sambungin juga. Sebenarnya yang juga menjadi penghalang setelah gue pikir-pikir, karena kita nih seringkali setengah-setengah melakukan perintah Tuhan. Itu tadi yang lu udah bilang. Karena kita suka lebih mentingin perasaan kita lebih mentingin keinginan kita, lebih mentingin keharga diri kita, tapi kita pengen terlihat cool di depan orang lain gitu. Banyak sekarang orang Kristen, dia udah Kristen tapi tetap pengen kelihatan cool gitu kan, pengen diterima sama dunia. Padahal Tuhan Yesus aja udah bilang, lu bakal ditolak sama dunia gitu kan. Terus masih ada orang Kristen yang gue pengen diterima dunia gitu kan. Sehingga akhirnya orang di luar Kristus itu dia tidak bisa lagi melihat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan kita gitu. Perbedaan maksudnya kan. Padahal itu yang dicarikan tuh yang berbeda gitu loh. Betul. Misalnya dari perbendaharaan. Betul. Misalnya dari perbendaharaan kita, cara berpakaian kita. Gimana cara kita bekerja di kantor, cara kita bersikap ya kan. Kalau semuanya itu mirip-mirip sama yang di luar Kristus atau bahkan mungkin lebih buruk, berarti kita sudah gagal berfungsi sebagai orang percaya. Setuju banget. Ya kan? Nah, akhirnya gue lanjutin ya. Akhirnya ketika kita gagal berfungsi, malah kita yang bisa kena dampak buruk. Misalnya, kita alasan karena ya solidaritas lah atau ikut-ikutan temen gue aja pada males-malesan di kantor, masa gue rajin sendiri, malu lah gitu. Atau enggak ada lagi nih, yang punya alasan gini, gimana dong, gue udah sayang banget sama pacar gue kasih aja dah foto pap yang seksi, ya kan? Atau gue sekalian aja deh, gue kasih badan gue semuanya, gue mau digrepe-grepe juga terserah deh. Atau mungkin ada contoh lain, ya korupsi dikit-dikit lah, uang kantor lah, kan Tuhan juga ngerti gue butuh. Ya mungkin kedengaran ekstrim yang gue sampaikan contohnya, but it happens. Gue tahu fenomena itu terjadi. Makanya ini harus disebutin. Kalau kita, mungkin gue kasih ilustrasi lagi. Kalau gini guys, kalau lampu nanti lu coba sendiri lah, lampu di rumah lu, kamar lu nih, lu cetak-cetakin aja, mati nyala, lama-lama itu bohlam putus, ya kan? Akhirnya rusak. Sama halnya, kalau kita sering excuse-excusean, cari alasan untuk melanggar firman Tuhan, lama-lama hati kita ini tumpul, akhirnya kebablasan. Gitu. Jadi poinnya yang kedua adalah lakukan firman Tuhan 100% tanpa excuse, supaya kita bisa bercahaya. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke pertanyaan gue di awal. Tentang apa itu jadi garam dan terang. Apakah cuma sebatas ya menjadi berkat, menjadi ini buat orang lain, sebatas melakukan kebaikan saja kah? Nah, ini gue jawab sendiri ya, supaya mempersingkat waktu, karena ada yang mau malam mingguan ya di sini. Gue bahas lagi dari ayat 16. Ayat 16 dibilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Nah, tapi nggak sampai di situ doang, ada lanjutannya. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Jangan dipendekin tuh ayatnya. Di sini jelas. Tujuan akhirnya bahwa perbuatan baik kita ini bukan supaya orang muji-muji kita. Tapi pada akhirnya orang harus memuliakan nama Tuhan. Nah, terus gue renungin lagi, ini memuliakan Tuhan maksudnya apa gitu ya. Soalnya kan kayaknya nggak mungkin juga ya, ada orang setelah melihat perbuatan kita, wih dia rajin. Terus tato dia ngambil gitar menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kan nggak mungkin juga, itu aneh juga ya. Nah, setelah gue pikir-pikir, menurut gue, ya oke ini bukan gue nggak ada basis teologi ya, cuma menurut gue yang dimaksudkan supaya orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga, salah satunya maksudnya adalah mereka melihat contoh dan teladan kita yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar jadi orang baik, tapi memang kita melakukan firman Tuhan. Maka itu tadi gue bilang, kita nggak boleh setengah-setengah melakukan firman Tuhan. Gitu. Apalagi zaman sekarang, orang itu sudah banyak kehilangan pegangan moral ya. Tayangan TV, sosial media, lagu-lagu, semua isinya udah makin ambruk lah, nggak bermoral. Tapi justru ini kesempatan kita. Sebagai garam dan terang itu kita harus be different. Jadi teladan yang terbaik. Isi pikiran kita terus-terusan sama firman Tuhan. Sehingga begitu nanti orang lain lihat sikap kita, lihat perkataan kita, lihat perbuatan kita, mereka akan bisa melihat, terus mereka akan ngerti, oh, jadi mesti gitu ya. Kalau ada orang salah sama gue nggak usah balas dendam ya. Ternyata kalau udah bisa maafin orang, enteng ya rasanya. Misalnya. Atau nggak bilang lagi, ada yang mungkin misalnya bisa juga, oh, ternyata kalau kita nggak suka ngomongin kejelekan orang, enak ya. Pikiran kita positif mulu ya jadinya. Misalnya. Atau mungkin ada juga yang bisa bilang, oh ternyata kalau kita nggak suka korupsi waktu di kantor, akhirnya kita jadi orang yang pintar ngatur waktu ya. Gitu. Jadi yang mereka rasakan adalah manfaatnya. Kayak yang tadi Febri yang Obe bilang, asinnya itu. Di satu sisi pun mereka juga akhirnya secara tidak langsung menerapkan prinsip firman Tuhan. Ya kan? Kayak lagi, jadi motivasinya kita melakukan kebaikan, ujungnya bukan supaya image kita kelihatan baik-baik. Bukan untuk image kita. Ya, jadi, sehingga nanti untuk memberi dampak itu bukan sesuatu yang dibuat-buat atau fake supaya kita kelihatan, wih dia baik ya. Tapi ujungnya, gue tekannya sekali lagi, harus nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Nah, kalau nih teman-teman, kalau kalian baca di Matius 5 itu tadi, lanjutannya, perikop berikutnya adalah katanya namanya, judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Nah, jadi setelah Yesus khotbah tentang garam dan terang, dia pun kasih banyak bekal sama kita, gimana caranya supaya kita bisa tetap asin, tanda kutip, dan bisa tetap bercahaya. Dan nanti baca aja sendiri lah, itu panjang tuh, Matius 17 sampai 45 kayaknya, 47 gitu. Tapi banyak, tapi tujuannya adalah supaya prinsip kerajaan surga itu terlaksana di bumi. Gitu. Ya, jadi ketika kita nanti mau berbuat kebaikan atau berbuat yang benar, itu harus selalu dilandasi dengan pikiran, ya saya mau berbuat baik, saya mau berbuat benar, karena saya mau melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarin. Saya mau melakukan ini untuk Tuhan Yesus, karena saya sayang sama Tuhan Yesus. Gitu. Ya, jadi bukan karena supaya gue dilihat baik. Jangan cuma sampai di situ. Oke, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir. Yaitu kita harus bisa ngecek apakah kita sebagai garam dan terang sudah berfungsi dengan baik atau belum. Ya kan? Nah, sekarang gue mau nanya sama siapa nih? Gue tembak lagi. Atau sama siapa nih? Dias ya. Pertanyaannya adalah, Dias, oke gue tanya ya Dias ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira menurut lo udah cukup berdampak belum? Atau cara taunya dari mana? Kalau ditanya gue udah cukup berdampak atau belum, sebenarnya sih belum terlalu berdampak banget, tapi udah cukup berdampak. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena ya orang lain itu merespon apa yang gue lakukan gitu loh. Kayak di sini misalkan di lingkungan tempat gue tinggal, gue bisa jaga kebersihan di tempat tinggal gue, dan mereka apresiasi gitu kan, walaupun sebenarnya
Itu memang tugas kewajiban gue kan supaya bisa jaga kebersihan. Dan ataupun gue ketika di lingkungan pekerjaan gue bisa datang tepat waktu dan bisa kerja sesuai dengan memang tugas dan fungsi gue. Itu juga udah kayak ngebantu mereka supaya pekerjaan mereka nggak terganggu gitu. Dan mungkin satu lagi ketika gue bisa menjaga komunikasi gue mungkin dengan orang lain, bahkan dengan orang-orang sini yang mungkin sebenarnya notabene mungkin belum terlalu kita kenal, tapi kita bisa juga komunikasi dan mereka juga enjoy dengan cara kita komunikasi, itu pun juga mungkin gua anggap sudah cukup berdampak. Mungkin itu sih kok. Mantap. Oke, by the way nih kalau yang belum dengerin kisah perjuangannya Dias di sana ya, dengerin podcast yang terakhir tuh ya apa tentang abdi negara ya, mantap tuh ceritanya. Boleh. Silakan boleh didengar ya. Sering didengar. Banyak info menarik juga ya. Iya. Oke. Satu lagi deh, gue tanya siapa? Devina lagi ya, Dev. Menurut lu gimana, Dev? Menurut lu udah cukup berdampak belum? Terus cara taunya dari mana? Kalau gue sih ngerasanya ya baru cukup aja sih, Kak. Belum berdampak banget. Kalau di kampus itu mungkin taunya karena kan di kampus gue kalau ulangan atau tugas gue nggak pernah mau nyontek nih. Jadi teman-teman gue kayak tahu gitu kalau misal UTS, ujian gitu, mereka nggak bakal nanya gue, saya pasti mereka bilang Devina nggak bakal mau ngasih contekan dan nggak mau nyontek gitu. Terus paling juga ya ngebantu kan gue jadi wakil ketua himpunan di kampus gue kan. Ya gue melaksanakan tanggung jawab gue dengan baik lah pokoknya. Terus juga kalau gue kan juga jadi mentor juga di kampus gue. Ya dengan kayak gitu banyak yang bilang makasih ya Ci, soalnya udah ngebantuin tugas, udah ngebantuin ngajarin hal yang mungkin mereka nggak bisa. Terus juga gue juga sering dengerin teman gue ceritakan tentang masalah-masalah mereka dan mereka ngerasa terbantu karena ada yang ngedengerin mereka, ada yang ngasih masukan, ada yang bantuin doain. Jadi ya gue tahu gue cukup berdampak karena feedback dari mereka aja sih. Tapi gue tanya bentar deh, lu kan nggak ngasih contekan ya, lu nggak suka dicap kayak mau pinter sendiri nih orang, nggak dicap gitu ya? Kan dulu sih zaman gue gitu ya. Kalau gue sih, gue tuh gini, ya lu kalau mau belajar gue ajarin gitu. Jadi misalnya kayak temen gue bilang, Dev ajarin gue dong ya, nanti sebelum ujian gue ngajarin mereka, tapi pas ujian ya enggak gitu. Iya, fair-fairan aja gitu ya, jadinya kalau mau bagus. Oke. Tapi untungnya nggak dicapin ya, nggak dicap nih mau bagus doang sendirian nih, dia enggak ya? Enggak. Enggak, bagus. Masih beruntung lo berarti. Oke. Nah, thank you by the way buat jawabannya. Nah, itu sebenarnya guys, buat yang lainnya itu adalah yang dilakukan sama Dias dan Devina adalah langkah pertama tentunya mesti kita lakukan. Maksudnya kita lurus, kita jadi teladan buat mereka, bantuin orang secara tulus, punya kinerja yang baik di tempat kerja dan seterusnya. Ya kan, gua pun juga dari dulu sering berpikir gitu kan, wah orang-orang seneng nih sama kerjaan gue, dapat feedback bagus gue dari orang-orang gitu kan. Tapi pas gue nyiapin bahan untuk renungan ini, pas gue nyiapin gue sendiri kaget bahwa ternyata seperti yang poin yang gue sebutin sebelumnya, bahwa ujungnya itu harus nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan cuma mentok di kebaikan nama kita doang. Ternyata levelnya Tuhan tuh bukan cuma kita sekedar baik sama orang lain, bukan kita cuma sekedar suka bantuin orang lain. Karena ya kalau mau cuma gitu, di luar Kristus juga banyak yang lebih baik dari kita, yang lebih ramah banyak, yang lebih pintar lebih banyak, yang lebih pokoknya lebih dari kita banyak gitu. Nah ini by the way juga ini impuls yang gue kasih ya. Ini namanya kan kita lagi merenungkan firman Tuhan gitu kan. Cuman intinya setelah gue renungkan, gue mikir gimana nama Tuhan bisa dimuliakan kalau orang cuma mentok memuji kebaikan gue doang. Ini sedikit hard sih. Coba gue ulangi lagi pertanyaannya. Gue berenungkan gimana nama Tuhan bisa dimuliakan kalau orang cuma mentok memuji kebaikan gue doang. Akhirnya gue doang yang ngerasa bagus sendiri. Gitu. Kayak gue nggak mau nyamaratain semua orang jelek, semua orang sejelek gue ya. Ini contoh aja dari gue. Mungkin bagus juga kalau kita sekarang merenungkan lagi tadi seperti yang ngomongin Febri kayaknya, garam itu dirasakan manfaatnya, dan garam itu kalau udah masuk makanan, lu kalau masak garam masuk makanan itu bentuknya udah nggak kelihatan bro. Yang kerasa itu cuma rasa dampaknya, rasa asinnya. Bentuk garamnya udah nggak kelihatan. Coba aja lu masak, selesai masak lu cari lagi garamnya nggak kelihatan.
Demikian juga seharusnya kalau kita membawa dampak positif, keseringan juga kadang efek positifnya itu di luar sepengetahuan kita. Kita seringkali nggak sadar bahwa kita sudah berdampak positif buat orang lain. Tapi justru lebih baik begitu, sehingga kita tidak punya lagi kesempatan untuk nyombongin diri. Gitu kan. Ya oke, kalau ada yang kasih feedback ke kita, ya why not gitu kan. Cuman keseringan ya, kalau yang gue renung-renungin, kalau benar-benar ada orang yang bikin sampai orang bisa bertobat, sampai akhirnya bisa insaf, bisa akhirnya kehendak Tuhan terjadi, itu keseringan efeknya kita nggak tahu. Dan itu bagus kayak gitu. Sehingga di sini yang mau gue tekankan di sini, untuk supaya terang kita bercahaya adalah tugas kita cuma satu, yaitu kita isi pikiran kita sama firman Tuhan dan melakukan itu sepenuhnya tanpa excuse sana sini. Tadi yang udah dilakukan dia, sudah dilakukan Devina, nggak nyontek, data rajin, punya kinerja yang baik, punya komunikasi yang baik, itu harus terus dijalanin. Ya, tapi tentunya kita harus selalu punya pikiran bahwa standar Tuhan itu bukan standar manusia, men. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus selalu mikir, ya balik lagi ngerenungin firman Tuhan itu tadi, supaya kita tahu standar Tuhan ini semana gitu. Karena standar manusia, ya banyak juga yang di luar Kristus yang bisa melakukan itu, gitu kan. Jadi intinya kita fokus untuk jalanin perintah Tuhan. Mungkin kadang kita akan dicap. Ya kayak tadi yang gue tanya itu, mungkin dicap sombong atau dicap bego sama dunia, dicap cupu loh, nggak mau ini, nggak mau itu, gitu kan. But hey, ini tugas kita, yaitu hanya untuk kasih teladan dan bercahaya, gitu. Oke, jadi gue rangkum lagi secara singkat. Berfungsi sebagai terang dan garam, yang terutama adalah melakukan standarnya Tuhan, yaitu firman Tuhan, bukan standarnya manusia. Dan motivasi berbuat kebaikan, jangan cuma mentok supaya image kita kelihatan baik, tapi ujungnya harus memuliakan nama Tuhan. Ya, makanya kita mesti selalu set pikiran kita supaya apa yang kita lakukan itu cuma satu, semuanya itu cuma untuk Tuhan. Ya, karena gue sayang sama Tuhan, gue cinta sama Tuhan, gue nggak mau begini-begini, gue nggak mau begini-begini. Pokoknya fokus aja itu untuk Tuhan. Nanti dengan sendirinya terang kita akan bercahaya. Gitu. Jadi sebagai ayat penutup, tolong ditampilin juga biar yang lain bisa nyimak. Dari Matius 6 ayat 1 sampai 2a. Bisa tolong ditampilin ininya. Oke, kita baca bareng-bareng. Matius 6 ayat 1 sampai 2a. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, kalau kamu ngasih sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Nah, ini juga lanjutannya bagus, nanti dibaca lagi, direnungkan lagi. Intinya, tadi motivasi kita melakukan kebaikan, motivasi kita percaya harus benar. Itu yang tadi. Oke. Gitu. Semoga impuls yang gue kasih hari ini berguna untuk nanti kita terus merenungkan fungsi kita sebagai garam dan terang, dan jangan cuma mentok sama standarnya manusia, karena standar kita adalah firman Tuhan. Sekian dari gue. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.